Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriel Dewahyoni. Saya dari kelas 2020D, NIM 20060484127. Saya berasal dari Prodi S1 Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya. Saya di sini ingin memenuhi tugas UTS saya dengan memaparkan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Dapat kita ketahui bahwa Pancasila memiliki sumber sejarah yang begitu panjang dan berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti panca sebagai lima dan sila sebagai dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar negara yang dianut dalam negara kita. Tidak hanya itu pun, Pancasila juga berperan sebagai ideologi negara. Dalam kita ketahui bahwa asal kata ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eidos atau yang artinya bentuk. Di sisi lain dapat kita temukan kata lain yaitu idein. Idein yang memiliki arti melihat. Secara harfiah, ideologi memiliki arti ilmu pengetahuan tentang ide-ide pengertian dasar yang bersifat harus dicapai. Adapun pencetus ideologi negara menurut Noto Nugroho, yaitu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat yang pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang memiliki ciri sebagai berikut, yaitu 1. Mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. 2. Pandangan hidup, pegangan hidup, dan pedoman hidup dapat dikembangkan dan diamalkan kepada generasi-generasi berikutnya. Adapun pengertian Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Tiap butir-butir Pancasila dapat dijadikan pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Nilai-nilai itu pun tidak serta-merta diberlakukan, tetapi mempunyai proses yang begitu panjang dan terbuka secara demokratis dan dikompromikan dalam sebuah kesepakatan bersama. Pancasila tidak bersifat tertutup, melainkan menempatkan diri sebagai ideologi terbuka. Dapat kita ketahui bahwa ideologi terbuka adalah milik seluruh rakyat Indonesia, sehingga masyarakat dapat menemukan kepribadian dalam ideologi tersebut. Ideologi bersifat sangat aktual, dinamis, dan antisipatif, senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang lagi sekarang ada di kehidupan bermasyarakat. Ideologi Pancasila memiliki 3 dimensi, yaitu 1. Dimensi idealis. Dimensi idealis ini memiliki nilai-nilai dasar yang Dimensi idealis memiliki nilai-nilai dasar negara yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional, yang pada hakikatnya terkandung dalam 5 sila. Oleh karena itu, ideologi bersumber pada pandangan hidup dengan nilai filosofis. Yang kedua yaitu dimensi normatif. Nilai-nilai dalam dimensi normatif yang terkandung dalam Pancasila yang dijabarkan dalam sistem norma sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum, dan isi pembukaan Pancasila termuat dalam alinea keempat yang berkedudukan sebagai state fundamental norm agar ideologi mampu mengoperasionalkan dengan jelas. Yang ketiga yaitu dimensi realistis, yaitu harus mampu mencerminkan realitas yang ada di kehidupan kita dan perkembangan dalam masyarakat. Selain memiliki dimensi Pancasila, memiliki nilai-nilai ide yang normatif yang harus dijabarkan dalam kehidupan yang nyata. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat utopis yang berisi ide-ide yang mengawang, artinya
mampu menjabarkan dalam kehidupan yang nyata, tidak terawang-awang atau terambang batas begitu. Dari ketiga dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adapun Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran yang sangat konkret atau menyeluruh. Sebagai panutan negara, penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Hal ini didasarkan pada interpretasi secara historis yang dilakukan oleh BPUPKI untuk menentukan dasar negara, dan beberapa tokoh dapat menyampaikan pendapat yang kemudian menjadi bait-bait Pancasila sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan alinea keempat. Dan pada hakikatnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum dengan isi dan tujuan perundang-undangan Republik Indonesia yang tidak boleh menyimpang dari Pancasila. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan di video ini, saya meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.